Buayaku tersayang. Bagus ya, dasar murid durhaka. Beraninya kamu memanggang bayi buaya kesayanganku ini. Siapa suruh guru setiap hari cuma kasih aku makan sayur? Lihat, aku sampai kurus. Kamu... bocah nakal, kamu mau makan daging kan? Kalau begitu, sekarang kamu turun dari gunung, tagih semua hutang dari perguruan kita. Hutang kulun tak bisa diingkari. Guru mau aku turun gunung nagih utang. Benar, selain menagih hutang, kamu juga harus cari wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Karena hanya dia yang bisa membantumu menyembuhkan racun murni di tubuhmu. Hah? Aduh, bos silakan masuk. Datang lagi ya lain kali. Ayo masuk. Ayo. Selamat datang. Namaku Juan. Aku turun gunung untuk menagih utang. Ini semua adalah pengutangku. Para pengutang ini ada bos bisnis, orang-orang terkenal, dan juga para panglima perang. Guruku bilang, asal aku selesai tagih utang, aku bisa harumkan nama leluhur dan jadi kaya raya. Guruku itu hebat sekali. Siapapun di dunia ini pasti akan segan padanya. Aduh kak, bos silakan masuk. Semoga menyenangkan ya. Ayo masuk. Jadi, demi menghormati guruku, bisa nggak kasih aku diskon? Wanita di pemandian ini banyak sekali. Pasti ketemu wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Selamat datang Tuan. Nomor 88 siap melayani. Halo. Tak Rima? Juan? Ternyata beneran kamu. Kak Rima, kenapa kamu kerja di sini? Nggak usah bahas itu dulu. Aku layani kamu dulu. Hah? Sejak kamu pergi ke gunung di umur 8 tahun, kita nggak pernah bertemu lagi. Juan. Sudah besar. Jangan, sini kamu. Suamiku. Kak Tegar, ini istriku. Jadi bagaimana? Kak Tegar puas nggak? Lumayan. Bagus. Suamiku. Dia siapa? Kuserahkan kamu ke Kak Tegar. Mulai hari ini, kamu adalah wanitanya Kak Tegar. Apa? Cantik. Jangan mendekat. Sini, biar kakak cium. Bos, Kak Tegar. Kamu sentuh bos, kubacok kamu. Kukira di gunung banyak binatang. Nggak kusangka di kota juga ada sebanyak ini. Kamu? Siapa kamu? Bajingan. Kamu nggak kenal aku lagi. Kamu Juan. Hebat ya kamu Juan. Aku laporin kamu ke polisi. Kaki sialan. Cepat bergerak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kalau kamu suka wanita ini, aku serahkan dia padamu. Serahkan? Hanya butuh 200 tael saja. Dia akan jadi milikmu. Dasar bajingan. Tega sekali kamu padaku. Baik, aku bayar. Sisanya akan kuberikan nanti.
Cepat pergi. Ingat ya, kamu masih utang 198 tael. Karimah, apa yang terjadi? Bajingan itu, sejak kecanduan judi, dia memaksaku bekerja di sini. Kalau aku nggak mau, dia akan pukul dan maki aku. Karimah, selama ada aku, nggak ada yang bisa lukai kamu. Karimah, kita kerjakan urusan penting dulu. Urusan penting. Iya, Juan, kalau gitu kamu harus pelan-pelan. Juan, kamu sedang apa? di kitab kehidupan banyak yang berutang. Aku ingat di kota senja ada satu orang. Bos kota air, Yeseng, Panglima perang kota bunga, Sony, Rolin dari kota timur. Semua nama ini terdengar familiar. Ketemu. Hutang Kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Jika suatu hari nanti penagih hutang datang ke klan Bone, kalian harus bersujud 9 kali. Yang pria menjadi pelayan, yang wanita jadi budak. Nggak boleh membangkang. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Ayah! Tuan! Ibu, kakek ngomong apa sebelum meninggal? Penagih hutang apa? Pria jadi pelayan wanita jadi budak apa? Gak usah pedulikan omongannya. Begitu dia mati, ayahmu akan jadi kepala klan Bone. Wahai para leluhur klan Bone. Tuan Jose, gawat. Di luar ada seorang pemuda. Dia mau tagih utang klan Bone. Kamu bilang apa? Menagih utang. Hutang Kulun. Dewa iblis pun tak berani ingkar. Di mana peminjam kehidupan klan Bone? Dia bilang apa? Peminjam kehidupan apa? Apa klan Bone punya utang? Datang tagih utang satu makaman, ini keterlaluan sekali. Benar. Bocah kurang ajar dari mana kamu? Beraninya buat owner di klan Bone. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang, batas waktunya telah tiba. Aku datang untuk menagihnya. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang batas waktunya telah tiba. Aku datang menagihnya. Tuan Joan pinjam nyawa 60 tahun. Ku dengar klan Bone dibantu orang hebat. Sepertinya itu benar. Dia adalah penagih hutang. Dia datang menagih hutang. Dewa datang menyelamatkan kita. Dewa sudah datang. Dewa yang terhormat, klan Bone terancam musnah. Mohon Dewa selamatkan kami demi kelangsungan klan Bone. Mohon Dewa selamatkan kami. Tanda tangani kitab kehidupan ini. Aku akan berikan klan Bone perpanjangan hidup selama 60 tahun. Tapi mulai sekarang, nyawa seluruh anggota klan Bone adalah milikku. Kamu bersedia? Asal bisa selamatkan kami, apapun yang Dewa perintahkan akan kami turuti. Hutang Kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Ingat baik-baik, sekali kamu melanggar perjanjian, klan Bone akan musnah selamanya.
Ya, kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Klan Bone beri hormat pada penagih hutang. Ini. Kenapa dia? Dasar tua bangka tak punya pendirian. Memalukan klan Bone kita. Klan Bone terkaya di kota Senja. Mana mungkin kami punya utang. Hari ini peringatan wafatnya Tuan Joan. Bocah kurang ajar. Kalau bicara omong kosong lagi, akan kusir kamu dari sini. Klan Bone berniat mengingkari utang. Hah? Apa kamu gak paham? Percaya atau enggak, kau habisi nyawa rendahanmu. Nyawa rendahan? Miguel, kamu kenapa? Jangan takutin ibu. Miguel! Kamu apakan adikku? Bukannya dia suka anjing. Biarkan dia gonggong 10 menit. Kamu? Tuan. Iya. Penagih hutang, Anda benar. Katakan saja apa permintaan Anda. Klan Bone pasti akan memenuhinya. Tuan, penagih hutang Kulun sudah datang. Dulu Tuan Joan pernah berpesan, jika penagih hutang datang, Klan Bone harus bersujud 9 kali. Gak boleh membantah. Kalau enggak, Klan Bone akan celaka. Tua bangka, kamu sudah pikun ya? Malah membela orang luar. Ini parah sekali. Tuan, saya nggak bermaksud begitu. 60 tahun lalu, Tuan Joan pernah... Jangankan 60 tahun, bahkan 6 hari pun, apa urusannya denganku? Jangan lupa, sekarang ini, aku yang jadi kepala klan Bone. Kamu ini anak berandal dari mana? Jangan kira dengan sedikit trik sulap bisa menipuku. Kamu manfaatin kematian ayahku dengan datang ke sini untuk berakting. Tujuannya hanya untuk meminta uang saja. Aku ini orang yang berjiwa besar. Nggak akan perhitungan denganmu. Cepat ambil dan pergi. Anggap saja pemberian dariku. Ambil uangnya dan cepat pergi. Pergi. Cepat Pergi. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Orang-orang di bawah gunung ini memang harus diberi pelajaran. Ayah, suamiku. Ayah. Tuan penagih, mohon tenang. Kami gak bermaksud menyinggung. Tuan, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Tuan penagih, 60 tahun lalu selamatkan klan Bone. Utang ini harus dibayar. Akhirnya ada yang sadar juga. Yang kuminta nggak banyak. Cuma... Gak boleh. Suamiku, kita baru saja memegang klan Bone. Kalau kita ditipu penipu ini dan tersebar, kita akan ditertawakan satu kota Senja. Tapi Bu, orang ini auranya luar biasa. Kelihatannya nggak seperti penipu. Jolien, Kak Jolien, kita gak bisa hanya nilai dari luarnya. Saat seperti ini, kamu jangan sampai lengah. Benar. Orang rendahan begini sering kulihat. Penuh dengan niat jahat. Ya salah, gak boleh dibiarkan. Benar. Gak boleh dibiarkan. Pengawal! Tangkap orang yang sok misterius ini! Tangkap dia! Sudah datang pengawalnya. Serang! Serang! Diam! Mundur! Aku beri kalian kesempatan terakhir. kamu ini bicara omong kosong apa? Tuan, peringatan gak akan datang 3 kali. Ini adalah peringatan dari Tuan penagih. Jika menyinggung lagi, klan Bone pasti akan musnah selamanya. Suamiku, ayah, suamiku. Kakek pernah bilang,
Lampu abadi melambangkan nasib klan Bone. Lampu hidup klan hidup, lampu padam klan binasa. Mungkin dia beneran penagih utang. Ayah, ayah gak boleh menyerah. Ini cuma trik murahan, cuma tahayul. Miguel, kamu sudah bisa bicara. Tuan Jose, Kak Julian mungkin benar. Orang ini sepertinya bukan penipu. Aku barusan lihat jam tanganku. Tuan Miguel gonggong tepat selama 10 menit. 10 menit katanya. Dia penipu. Menit loh. Tadi aku dihipnotis. Semuanya, jangan sampai kalian tertipu bocah ini. Bagaimana ini ya? Ya, Apa bersih? mungkin. Paham? Please. Hipnotis. Itu trik murahan dari Jepara. Bisa mengontrol gerak dari orang lain. Aku sering lihat waktu belajar di luar. Soal yang lainnya, pasti dia sudah atur sebelumnya. Aku jamin, dia pasti penipu. Aku jamin, dia pasti penipu. Klan Kulun setara dengan langit, tak boleh dihina manusia. Kalau kamu bicara lagi, pasti mati. Semuanya lihat, penipu ini sudah panik. Beraninya kamu mengutuk Tuan Miguel. Gak ngaca, dasar gak tahu diri. Kayudi benar. Cuma penipu rendahan. Berani sok dan datang ke klan Bone. Tadi katanya klan Kulun apaan? Pasti mati apaan? Bagus. Kalau hebat, buat aku mati sekarang. Kenapa kita belum mati? Ya. Ayah, hari ini pemakaman kakek. Nggak baik mencari masalah. Kita suruh dia pergi saja. Aduh, Julian. Kenapa kamu bela orang rendahan ini? Aku... Ayahmu baru saja jadi kepala klan. Siapapun gak bisa remehin wibawaku. Kalau mau, salahkan dia yang cari mati sendiri. Tuan Jose benar. Anak ini cuma bawa buku usang berani berulah di klan Bone. Dia ini memang cari mati. Kitab kehidupan namanya cukup meyakinkan. Nanti saat aku menghabisimu, apa kamu masih bisa sesombong ini? Pengawal, habisi dia. Gawat. Klan Bone kali ini beneran serius. Siapa suruh dia cari masalah? Ini semua salahnya sendiri. Tuan Jose, suruh mereka berhenti. Jangan musuhi Tuan Penagih. Klan Bone ingkari janji, utang nyawa telah lunas. Seluruh klan bayar dengan nyawa. Kenapa ada badai? Masih saja bertingkah. Pengawal, habisi dia. Kenapa ada gempa? Suamiku, lihat. Ayah, cepat lihat. Lampu abadi padam. Lampu menyala orangnya hidup. Lampu padam orangnya mati. Klan Bone sudah tamat. Yang menyinggung klan Kulun akan disambar petir langit. Astaga, semua pria di klan Bone mati. Klan Bone akan punah. Beneran mati tersambar. Enggak, ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Klan Bone sudah tamat. Semuanya sudah berakhir. Tuan Joan di alam baka pun gak bisa tenang. Tuan Jose! Tuan, makam leluhur klan Bone meledak. Tulang belulang leluhur. Semuanya berhamburan.
Dasar keturunan gak berbakti. Gara-gara kamu, leluhurmu ini mati tanpa punya makam. Akan kubunuh kamu. Suamiku! Cepat singkirkan, singkirkan! Dasar keturunan gak berbakti. Kenapa gak dengarkan perkataanku? Kenapa melawan Tuan Penagih Hutang? Kamu buat klan Bone punah. Kubunuh kau. Kamu buat klan Bone punah. Kubunuh kamu. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tuan Joan hidup lagi. Anda akan kena imbasnya, kan? Jangan mendekat! Aku takut. Dewa. Mohon ampuni klan Bone. Saya mohon. Bagaimana? Ayah! Kakek! 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 Kenapa mati lagi? Anggota klan Bone disambar petir. Tuan Joan hidup kembali. Makam leluhur meledak. Klan Bone nggak mungkin kena kutukan, kan? Omong kosong. Klan Bone punya banyak berkah. Gak mungkin kena kutukan. Dasar brengsek kamu! Kamu gunakan ilmu sihir! Awas kamu, aku pasti akan menghabisimu! Lampu abadi telah padam. Nasib klan Bone sudah selesai. Posisi kepala klan Bone nggak akan bertahan lama. Masih berani sombong. Kamu bohong. Ayahku baru saja periksa. Kondisinya sangat sehat. Jangan asal ngomong di sini. Miguel, jangan banyak ngomong. Aku lulusan terbaik dari luar negeri. Aku hanya percaya sains. Kalau berani, sekalian sabar aku juga. Keras kepala. Pasti akan ada balasannya. Lihat itu. Miguel! 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 Mati tersambar lagi. Ucapannya benar. Takdir klan Bone sudah berakhir. Kembalikan anakku! Nyawa klan Bone berkat dari Tuan Penagih. Kenapa kalian gak percaya dengan perkataanku? Omong kosong! Kamu omong kosong! Aku baru saja jadi pemimpin klan Bone. Klan Bone gak akan hancur. Dasar penipu keji. Hari ini aku akan membunuhmu untuk balas nyawa anakku. Ayah! Ya! Ayah, jangan! Utang nyawa lunas, dendam pun berakhir. Takdir 60 tahun klan Kulun untuk klan Bone. Sudah waktunya ditarik. Ayah, Suamiku! Jangan. Jangan. Suamiku! Ayah! Ayah, suamiku!
jadi sekeras. Tuan Jose mundur 6 langkah, 1 langkah 10 tahun. Ini tepat 60 tahun. Klan Bone yang makmur, hancur gitu saja. Tuan Joan, lihatlah ini. Pada akhirnya, klan Bone tetap nggak lolos dari kehancuran. Inilah takdir. Ini akibat perbuatannya. Semua ini adalah kesalahan klan Bone. Tuan Dewa, aku tahu aku salah. Aku mohon, biarkan aku hidup. Aku akan bersujud. Aku tahu aku salah. Klan Kulun punya aturan. Mati pun utang belum lunas. Jadi kalau nggak mau mati, bayarlah utangmu. Asalkan Tuan mau melepaskanku, berapapun klan Bone akan berikan. Mohon Tuan ampuni kami. Mohon Tuan ampuni kami. Aku mau 200 tel. Apa? 200 katanya. Apa? Dia minta 200. Kamu cuma mau 200 tile? Aku datang ke klan Bone memang hanya untuk 200 tel itu. Siapa sangka kalian malah mau cari mati sampai situasinya jadi begini. Aku jadi heran. Sebenarnya apa mau klan Bone? Klan Bone adalah orang terkaya di kota Senja. Tapi hanya karena 200 tel, kami jadi hancur. Nona, ini karma. Ini semua adalah karma. Kalian cepat. Cepat serahkan semuanya pada dewa. Cepat. Cepat. Banyak sekali. Punya harta sebanyak itu. Dewa, semua ini untuk Anda. Jika Anda rasa kurang, saya akan cari cara. Aku cuma mau 200 tel. Apa dia mau yang lain? Gak boleh. Aku gak boleh mati. Sini kamu. Ayo ke sini. Dewa yang terhormat, sebelum ayah meninggal, beliau pernah berpesan, jika Anda datang ke klan Bone, para pria klan Bone akan menjadi budak, wanita jadi pelayan. Putriku Jolian ini akan melayani Anda selamanya. Ibu! Dasar anak sialan, aku sudah besarkan kamu. Waktunya kamu balas budi. Pergi. Nona Julian itu wanita tercantik di kota Senja. Malah jadi pelayan orang lain. Itu adalah janji yang dibuat klan Bone. Sudah sepantasnya ditepati. Kebetulan aku nggak kenal kota Senja. Ada pelayan bisa memudahkan urusanku. Baiklah. Kalau gitu ku terima dengan terpaksa. Karima? Juan, kamu sudah pulang? Ini siapa? Ini Nona Jolien. Dia akan mengurus kita. Nona Jolien. Apa dia? Kalian belum makan kan? Aku masakin kalian ya. Karimah, pekerjaan seperti ini biar pelayan saja. Kamu, masak sana. Aku? Kamu suruh aku masak? Kalau bukan kamu, memangnya aku. Juan, dia itu Nona Jolien. Sepertinya nggak pantas. Karimah, nggak perlu khawatir. Itu sangat pantas untuknya. Lupakan soal itu. Karimah, ini untukmu. Juan, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Hasil menagih utang. Oh ya Karimah, pakai uang ini untuk bayar si Lauren itu. Biar dia nggak ganggu kamu lagi. Juan, kamu baik sekali sama Kak Rima. Aku nggak tahu harus gimana berterima kasih. Karimah, kita keluarga, nggak usah sungkan. Ini kewajibanku. Kalau Karimah beneran merasa nggak enak, jadi boleh aku lihat dadamu? Hah? Juan,
Kamu ini bicara apa? Karimah, aku serius. Juan sudah membantuku. Dia juga gak peduli aku sudah tua. Pria sebaik ini gak akan kutemukan lagi. Baiklah. Hah? Karimah, kenapa kamu tutup pintunya? Dasar nakal. Lakukan hal seperti ini? Mau pintunya terbuka? Di dada Karimah nggak ada 3 tahi lalat. Dia bukan orang yang aku cari. Makanan sudah siap. Begini. Aku merasa nggak enak badan. Kalian makan duluan. Hah? Dasar mesum. Siapa yang mesum? Memangnya siapa lagi? Aku cuma lihat dada, kenapa dibilang mesum? Oh iya, boleh nggak aku lihat dada kamu? Kamu gak tahu malu. Jadi kamu nggak bolehin aku buat ngelihat? Kamu mau apa? Buka! Kenapa dia juga nggak punya 3 tahi lalat? Guru, di mana Dewi Takdirku? Karimah, di mana tempat yang banyak wanita? Lebih banyak, lebih bagus. Juan, kenapa kamu tanya begitu? Cih, dasar mesum. Perempuan dada rata jangan bicara. Kamu Karimah, kamu salah paham maksudku. Sebenarnya aku cuma mau... Kenapa di depan penuh amarah? Ayo, kita lihat ke sana. Wah. Rasakan ini. Kasihan sekali ya. Sangat tega sekali ya. Ini akibatnya. Ada apa ini? Biro pengawas tangkap pekerja paksa pembangunan rel kereta. Katanya, gak dibayar dan gak diberi makan. Beberapa ada yang melawan. Lalu dipukul sampai mati. Dasar binatang. Seenaknya sekali. Hajar! Habisi mereka! Hajar! jangan pukul ibuku. Bocah sialan! Kamu juga mati saja! Berhenti! Dasar brengsek. Sama anak kecil juga berani. Dasar brengsek. Sama anak kecil juga berani. Bocah liar dari mana? Berani buat onar di kantor polisi. Semuanya, hajar dia! Siang bolong begini menindas yang lemah. Berlutut. Tanganku gerak sendiri. Pukul. Yang mukulan kulun. Cepat berdiri. Sini. Adik kecil, kamu nggak apa-apa? Terima kasih kakak, aku nggak apa-apa.
Kasih tahu kakak, sebenarnya ada apa? Orang jahat ini paksa ayah untuk kerja. Ayah nggak mau pergi. Lalu mereka pukul ayah sampai mati. Kurang kuat. Pukul terus. Pukul kuat lagi. Tuan, mohon bantu kami mencari keadilan. Terima kasih. Tolong kami bantu cari keadilan. Carikan mereka keadilan. Mencari keadilan. Ya, mencari keadilan. Dasar rakyat jelata. Kalau bicara lagi, kupukul mati kalian. Berisik! Benar atau salah, orang mati ini akan jelaskan padaku. Buat orang mati bicara, mana mungkin? Jalan menuju dunia bawah, yang tiada kembali ke dunia. Apa itu? Roda reinkarnasi. Dengar perintahku, muncul! Gimana mungkin? Ada hantu. Ini ada apa ini? Bukankah kita dibunuh sama para bajingan itu? Anakku, Kasih. Ini apa yang terjadi? Yang mati biarlah pergi. Takdir nggak bisa dilawan. Mereka hanya kembali sejenak. Beneran gak ada cara lain? Ya ampun, kasihan sekali. Tuan, asalkan aku bisa melihat putriku sekali lagi, aku pasti sudah merasa puas. Bisa beritahu aku gimana kalian mati? Dan biro pengawas sebenarnya mau apa? Kepala biro pengawas itu Raymond. Dia itu bukan manusia. Dia membangun rel untuk orang asing. Kami semua nggak mau jadi kuli untuk orang asing. Dia suruh orang bunuh kami. Dipukul mati itu masih mending. Beberapa hari lalu fondasinya runtuh. Raymond jadi sangat marah. Lalu dia bawa kelompok sebelum kami dan mengubur mereka. Semua hidup-hidup. Dia bahkan bilang itu adalah penebusan dosa. Ada lebih dari 100 orang. Semuanya dikubur. Sekarang mayatnya gak bisa ditemukan secara utuh. Kalian akan mati sengsara. Mati sengsara. Mati sengsara. Mati sengsara. Mati saja. Raymond? Nama ini sepertinya nggak asing. Ketemu. Raymond dari kota senja punya hutang kulun sebanyak 387 nyawa. Cara membayar, jiwanya hancur lebur. Raymond brengsek itu telah membunuh lebih dari 300 orang. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Apalagi yang mau kalian katakan? Tunggu Tuan, semua ini bukan salah kami. Raymond yang memaksa kami semua. Katakan itu di alam baka nanti. Dan jelaskan pada arwah-arwah itu. Baguslah mereka mati. Mereka pantas mati. Ini baru bunganya saja. Hutang kulun kalian akan aku tagih untuk kalian. Terima kasih Tuan. Anakku, mulai sekarang kamu harus patuh pada ibumu, ya?
Ayah, aku mengerti. Aku akan patuh pada ibu. Ayah! Ayah! Klan Kulun turun ke dunia fana untuk luruskan kekacauan. Guru, aku akhirnya paham semua niat baikmu. Ayo, kita ikuti dia. Ayo kita cari Raymond dan tuntut keadilan. Tuntut keadilan! Tuntut keadilan! Tuntut keadilan! Tuntut keadilan! Tuntut keadilan! Bagus, Nona. Kita temukan penerus Kulun. Aku akan kembali beritahu Tuan Gary. Tunggu. Dia bersangkutan sama klan Leo. Nggak boleh gegabah. Kita ikuti dulu. Baru kita putuskan. Tuan Raymond, mohon bimbingannya. Terima kasih Tuan Raymond. Lapor! Tuan Raymond, di luar sana ada yang mau menagih utang. Dia menerobos masuk bersama warga. Apa? Ada apa? Raymond, bayar hutangmu. Raymond, bayar hutangmu. Bocah dari mana ini? Berani bikin onar di biro pengawasan. Cari mati! Raymond, kamu punya utang 387 nyawa. Hari ini, aku sebagai penerus Kulun menghukum jiwamu hingga hancur lebur dan gak akan bisa bereinkarnasi. Dia beneran penerus Kulun. Rosa, klan Leo kita sedang ditimpa musibah. Di seluruh dunia ini, hanya penerus Kulun yang bisa menolong. Lagi pula, kamu dan dia punya takdir cinta dari kehidupan lalu. Dia begitu seenaknya dan punya hubungan dengan dua wanita. Mana mungkin dia penerus Kulun? Aku? Punya hutang Kulun sebanyak 387 nyawa? Itu terlalu sedikit kan? Kalau begitu, aku harus lebih giat lagi. Agar secepatnya bisa bunuh 1000 orang. Tuan Raymond, hebat sekali. Saya sangat kagum. Tuan Raymond, kalau begitu nanti harus ajak aku juga ya. Aku juga. Aku juga mau. Ajak aku. Kalian semua kejam. Itu semua adalah nyawa manusia. Kalian para binatang. Kalian mau memaki, maki saja. Lagi pula untuk apa ambil pusing dengan orang mati? Ayo tembak. Nona, Mau dia penerus Kulun atau bukan, hari ini dia mau membela rakyat. Aku nggak akan biarkan dia terluka. siapa? Ulah siapa ini? Cambuk ini hadiah dariku untukmu. Cewek kurang ajar. Kamu siapa? Kamu bahkan gak kenal aku. Dasar brengsek buta. Tuan Raymond. Tuan Raymond. Tuan Raymond. Tuan Raymond. Tuan Raymond gak apa-apa. Tuan Raymond. Sebenarnya siapa cewek ini? Beraninya dia pukul Tuan Raymond. Cewek ini, kenapa rasanya familiar ya? Cewek ini cantik sekali. Berani juga kamu. Sampai melukaiku. Hari ini, kalian semua gak akan bisa pergi. Pengawal, bunuh mereka semua. Kamu berani? Brengsek, nona kami itu di kota senja. Akulah penguasanya. Gak ada yang gak berani aku lakukan. Pengawal, tembak.
Berhenti. Gak mungkin. Dia bisa menahan peluru. Dia ini seperti dewa. Dia beneran penerus kulon. Sekarang giliran aku. Tuan, aku cuma lewat. Bukan urusanku. Itu. Dalang dan pelakunya adalah ular Remon. Dia pelakunya. Bukan aku. Kamu bohong. Anakku kamu bunuh di jalan. Waktu itu dia baru 10 tahun. Kalian semua yang ada di sini, sama sekali gak ada yang baik. Benar. Gak ada baik di sini. Orang kaya berpesta. Rakyat miskin mati di jalan. Hari ini, aku menuntut keadilan bagi rakyat Kota Senja. Wargo selalu menindas buruh demi keuntungan pribadi. Menyebabkan kematian 22 orang. Hutangnya sangat jelas. Bayarannya kematian. Bagus saja. Jericho. Tindas yang lemah dan lakukan kejahatan. Culik paksa 7 wanita. Bagus sekali. Aku nggak bunuh orang. Kalau begitu, aku nggak perlu mati. Aku nggak perlu mati kan? Hukuman mati bisa dihindari, tapi tetap harus dihukum. Aku gak mau mati. Dia sendirian. Ayo kita lari bersama. Masih mau lari? Hentikan mereka. Baik. Kitab kehidupan tentukan hidup mati. Bahkan Raja Neraka gak berani menentang. Lari dari hutang harus dihukum mati. Setiap ketidakadilan ada pelakunya. Pergilah balas dendam kalian. Jangan kemari. Gak usah kemari. Semua sudah mati. Sekarang giliranmu. Tuan, enggak. Jangan bunuh aku. Tuan, jangan bunuh aku. Aku bersujud padamu. Aku sujud. Aku salah. Aku bersujud. Aku tahu aku salah. Aku mohon lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Jika aku melepaskanmu, gimana aku hadapi 387 nyawa itu? Dan gimana aku hadapi rakyat Kota Senja? Kuberikan semua uangku padamu. Jabatanku juga boleh kamu ambil. Asal jangan bunuh aku. Semua hartaku bisa jadi milikmu. Di zaman ini, nyawa rakyat gak berharga. Mereka pantas mati. Gak hanya aku. Semua pejabat di Kota Senja, semua panglima, mereka semua begitu. Sudah mau mati, masih berani membantah. Karena ada orang egois sepertimu, seluruh Kota Senja menjadi penuh kebusukan. Jangan lepaskan binatang itu. Benar. Bunuh dia! Ini kehendak rakyat. 3 jiwa nggak lengkap, nggak akan bereinkarnasi. 7 roh nggak stabil. Selamanya nggak akan tenang. Jiwa hancur lebur.
Dengan ini, hutang lunas. Terima kasih Tuan telah membela kami. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya anakku bisa tenang. Kami bersujud kepadamu. Terima kasih, Kakak. Cepat, cepat berdiri. Ayo berdiri. Juan sudah dewasa, sudah jadi orang hebat. Ternyata aku salah menilainya. Dia bukan orang jahat, dia orang yang baik. Ada apa ini? Kenapa ada banyak tentara? Apa mereka orangnya Remon lagi? Semuanya jangan takut. Selama aku di sini, kalian gak akan terluka. Hormat Nona Rosa! Aku Rosa, putri Tuan Geri. Hormat Tuan Guru Kulun. Hormat Tuan Guru! Kalian kenal aku? Hormat Tuan Guru! Kalian kenal aku? Klan Kulun, basmi kejahatan. Siapa yang gak kenal nama Tuan? Ini putri Tuan Geri. Dulu berkat Tuan Geri melawan bandit kota senja bisa damai. Katanya sekarang sakitnya parah, bahkan gak bisa turun ranjang. Ternyata cewek cantik ini adalah putri klan Leo. Tuan, selama ini kami susah payah mencari Anda. Akhirnya kami temukan Anda. Mohon Tuan menolong. Selamatkan ayahku. Selamatkan klan Leo. Mohon Tuan membantu. Mohon Tuan membantu. Aku bahkan gak tahu siapa Tuan Geri. Kenapa aku harus menolongnya? Juan, Tuan Geri itu orang baik. Selama ini, kalau nggak ada Tuan Geri, kota senja ini mungkin sudah lama dikuasai orang asing. Itu benar. Benar, Tuan. Tuan Geri pejabat baik. Tolong selamatkan dia. Mohon Tuan bersedia. Kalau enggak, aku akan terus berlutut di sini. Mohon Tuan bersedia. Tolong dia. Tolong dia. Kenapa dia memberiku perasaan yang aneh? Baiklah, aku setuju. Tapi, Juan, jangan khawatirkan kami. Kami para wanita nggak akan halangi pria lakukan hal yang besar. Cepat pergi dan pulang. Aku menunggumu. kenapa mereka aneh sekali? Tuan, silakan. Dia duduk di atas. Lihat itu. Orang ini menarik juga. Lucu sekali. Hah? Kenapa kamu nggak naik? Tuan, maksudnya naik mobil adalah Anda duduk di dalam mobil. Ada-ada saja ya dia. Orang kota memang banyak aturannya. Kota besar ini memang keren. Nggak cuma makanannya enak, lampunya juga warna-warni. Bahkan pakaiannya nggak sama. Tuan Juan bisa saja. Guruku bilang mobil itu cuma kotak besi besar. Ternyata benar. Lihat, bahkan kursinya dari kulit. Rasanya nyaman sekali. Tapi, masih kalah sama kulit ular sanca. Kulit seperti ini tentu nggak sebanding dengan kulit sanca. Tuan Juan, kamu...
Kulit cambukmu ini bagus juga ya. Tapi kalah sama kulit sanca 1000 tahunku. Kalau kamu suka cambuk kulit, nanti ku buatkan pakai sanca 1000 tahun. Padahal ini pertemuan pertama kami. Kenapa aku nggak merasa risih padanya? Kenapa wajahmu merah sekali? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Wanita memang aneh. Ini klan Leo. Tuan Juan silahkan. Mereka sedang apa? Yo, Rosa sudah pulang. Ini siapa? Ini adalah klan Kulun. Halo, aku Juan. Rosa, kamu pulang di waktu yang tepat. Aku baru bayar mahal untuk undang Tuan Harry. Akhirnya klan Leo bisa terselamatkan. Langit dan bumi menyatu, semesta berpadu. Wah, ternyata begitu. Lihat. Tuan, apa ketemu sumber masalahnya? Sumber masalahnya adalah energi yin di klan Leo terlalu kuat. Energi yin menekan energi yang. Yin bertambah dan yang berkurang. Makanya tanaman di klan Leo nggak tumbuh. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Aduh, lalu harus gimana? Gampang sekali. Aku akan merapal sedikit mantra untuk menghilangkan kelebihan energi yang. Dengan begitu, yin dan yang akan seimbang dan kehidupan akan pulih kembali. Bagus. Tuan Harry memang sakti sekali. Tuan Harry itu salah satu yang terbaik. Tuan Harry sudah seperti dewa. Benar. Energi yin dan yang apanya? Energi yin dan yang apanya? Bocah ingusan dari mana ini? Beraninya hina Tuan Harry. Tuan Harry adalah master hebat. Bahkan Tuan Gary menghormatinya. Kamu cuma bocah ingusan, beraninya menjelekkan Tuan Harry. Aku bicara yang sebenarnya. Mendengar ucapanmu, sepertinya kita ini sesama praktisi. Nggak tahu kamu dari perguruan mana. Aku ini adalah murid dari perguruan awal mula semua ilmu. Klan Kulun. Aku adalah murid dari ketua klan Kulun. Klan Kulun? Itu benar. Nggak mungkin. Kapan dia punya murid lain selain aku? Kurang ajar. Aku dapat petunjuk dari langit. Bertapa di kaki Gunung Kulun selama 33 hari. Nggak tidur dan istirahat. Nggak makan dan minum. Sampai akhirnya ketua klan Kulun terharu. Dan menerimaku sebagai muridnya. Berani kamu meragukanku, ha?
Mohon Tuan terima aku. Aku rela melakukan apapun untukmu. Ini adalah jurus rahasia. Terima kasih ketua, memberiku jurus ini. Terima kasih ketua, terima kasih. Ini jurus yang diajarkan oleh ketua kepadaku. Benda pusaka. Baru melihat sekilas, sudah buat pikiran jadi segar. Jangan buru-buru, biar aku lihat. Tuan, apa ini asli? Benda ini. Tua bangka itu pelit sekali. Aku pilek dibelikan tisu saja enggak. Anda Tuan Harry kan? Benar? Ini cuma salah paham. Yang kamu pegang itu sama sekali bukan jurus rahasia. Itu cuma kertas bekas buang ingus. Kalian jangan mempelajarinya. Nanti bisa kerasukan. Kertas buang ingus? Anda Tuan Harry kan? Benar? Ini cuma salah paham. Yang kamu pegang itu sama sekali bukan jurus rahasia. Itu cuma kertas bekas buang ingus. Kalian jangan mempelajarinya. Nanti bisa kerasukan. Kertas buang ingus? Iya. Kurang ajar. Beraninya kamu menghina Tuan Harry. Kenapa aku jujur, kalian malah nggak percaya padaku? Kalau mau jurus sihir, cari saja aku di Gunung Kulun. Aku punya banyak. Tapi dengan bakatmu, lebih baik lupakan saja. Kamu nggak cocok di jalan ini. Kamu menghina aku? Jangan salah paham, aku nggak hina kamu. Maksudku, di seluruh dunia ini, hanya aku yang bisa pelajari jurus klan Kulun. Tuan Harry, tenanglah. Aku akan segera mengusir anak ini. Nggak perlu. Dasar bocah ingusan, kurang ajar. Hari ini akan kutunjukkan seluruh kehebatanku. Minggir. Bangun. Inikah energi spiritual legendaris itu? Konon hanya master yang bisa buat segel untuk menarik energi spiritual. Di kota senja hanya Tuan Harry seorang. Tuan Juan, apa mereka benar? Aku nggak tahu. Dengan pikiran aku bisa menarik energi spiritual. Nggak perlu segel serumit itu. Bocah ingusan, masih berani sombong? Semua jurus sihir perlu segel tangan untuk menarik energi spiritual. Ini adalah dasar dari segala dasar. Dasar bocah ingusan. Ini saja kamu gak tahu. Masih berani meragukanku?